Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab pada hari Minggu ini, diambil dari surat 2 Korintus pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau sudah membuka Alkitab kita, biarkanlah Alkitab kita itu terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan sembah kami naikkan kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk limpah berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada sabda kebenaran firman-Mu. Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini ya Tuhan, boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami dan boleh menjadi hikmat kami dalam menjalankan kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 mengatakan demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat surat Korintus, kita mengingat ada satu sosok penting di dalamnya, yaitu Paulus. Kita mengerti betul bagaimana latar belakang Paulus. Kita mengetahui betul bagaimana perjuangan Paulus supaya bisa diterima di tengah-tengah jemaat Tuhan.
Di dalam latar belakang yang begitu kelam oleh Rasul Paulus, dia terus berusaha di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dia mau hidup benar-benar berbalik untuk mengarahkan hati kepada Kristus. Kota Korintus, kota yang begitu besar, kota yang ramai, kota yang peradabannya begitu maju, sehingga Rasul Paulus pun rindu untuk melayani umat Tuhan di sana. Karena banyak pengajar-pengajar palsu yang bisa saja siap mengganggu kehidupan iman umat Tuhan. Dan pada pembacaan kitab minggu ini, Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11, di sana berbicara bagaimana Rasul Paulus diterima dengan baik. Rasul Paulus pun dalam pelayanannya tidak menuntut yang lebih dari orang-orang. Dia memulai pelayanannya dengan tukang tenda. Dia menjual tenda-tenda yang dia buat untuk modal dia perjalanan melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus dalam memberitakan Injil pada pembacaan ini menjadi semangat kita, menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas panggilan dan pengutusan. Kalau di sini tadi di ayat 1 dikatakan, adakah kami memulai lagi memujikan diri kami? Ya, pelayan Tuhan tentunya tidak lepas dari penilaian orang lain. Tentunya tidak lepas dari bagaimana orang menganggap kita, orang menerima kita, orang menganggap kita itu baik atau tidak. Citra kita di tengah-tengah masyarakat, citra kita di tengah-tengah umat Tuhan dinilai sama seperti Rasul Paulus dalam pembacaan kali ini. Dia dinilai oleh orang melalui sikap, tutur kata, dan perilakunya. Dinilai, disorot itu oleh umat Tuhan. Para pengajar-pengajar palsu, guru-guru sesat, mereka melakukan segala sesuatu cara supaya mereka tetap dianggap baik oleh umat Tuhan. Mereka tetap dianggap baik oleh masyarakat. Tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pada pembacaan ini, dia tidak perlu tuh yang namanya surat tertulis, hitam di atas putih, menerangkan bahwa dia kelakuannya baik. Dia nggak perlu surat keterangan kelakuan baik. Karena dia yakin dan percaya bahwa orang-orang yang dilayaninya itulah yang akan menjadi saksi hidup atas apa yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus melayani seperti apapun, orang-orang akan menjadi saksi hidupnya. Tidak perlu surat, tidak perlu hitam di atas putih, tidak perlu catatan-catatan tentang kebaikan Rasul Paulus. Tentunya kita mau belajar dari sini. Bersikap baik, bersikap murni, bersih, suci di hadapan Tuhan, cukup untuk menilai, cukup untuk menjadi orang lain menilai kita hidup baik. Kalau minggu lalu kita berbicara soal berintegritas, minggu ini cukuplah untuk kita, bagaimana kita bisa berintegritas dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa hidup jujur, tulus, dan adil di hadapan Tuhan. Kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa kita terus dinilai oleh orang. Kita terus diperhatikan orang. Oh, orang ini pendiam, orang ini agresif, orang ini introvert atau ekstrovert, dan lain sebagainya. Citra kita di depan orang lain. Bebas mereka menilai. Kita tidak bisa memaksa mereka, oh jangan dong nilai-nilai aku jelek, jangan dong nilai aku demi H, B, C, D. Nilai akulah baik.
Jangan memaksa mereka untuk menilai kita baik. Mereka punya penilaian sendiri. Jangan kita pakai uang tutup mulut untuk membayar orang lain. Kinerja kita yang menjadi penting sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Sama seperti ketika kita bekerja. Apapun jabatan kita, kita senantiasa dinilai. Apapun yang kita kerjakan pada saat ini, baik di kantor maupun dimanapun, itu dinilai. Oh, ternyata setelah kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan tekun, kita dianggap, oh, kita mampu. Dan dengan itu kita bisa dipercayakan hal yang lebih besar, hal yang mungkin lebih rumit. Karena orang lain percaya bahwa kita bisa. Kita mampu melakukan yang baik. Kalau pada hari Minggu ini dikatakan sebagai pemimpin yang humanis, pemimpin yang mau bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama dengan masyarakat untuk paling tidak bersikap sewajarnya manusia. Tidak usahlah menjadi Tuhan, tidak usahlah menjadi hebat, kuat, dianggap kuat, hebat bersama dengan orang itu, nggak usah. Kita lakukan saja bagian kita. Tinggal nantikan Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan yang akan melengkapi yang menjadi kekurangan kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia punya kekurangan. Tetapi dengan jerih kerja keras dia, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang akhirnya berkenan atas apa pelayanan yang dia lakukan. Gimana dengan hidup kita pada saat ini dan di sini? Pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan pada saat ini pun sama seperti Rasul Paulus. Mungkin ketika kita melamar pekerjaan, pihak HRD bisa menilai apakah kita pantas atau tidak mendapat jabatan tertentu dalam pekerjaan, pantas atau tidak kita menerima sejumlah nominal uang gaji untuk pekerjaan yang kita lakukan, pantas atau tidak kita dipertahankan di pekerjaan kita. Berbicara soal profesi, pekerjaan. Track record kita akan terus dinilai. Nggak usah takut untuk dinilai Bapak Ibu. Akuilah kalau kita punya kekurangan, diakui. Kita pernah salah, kita pernah melakukan dosa, akui di hadapan Tuhan. Jangan ada yang ditutupi dari kita dan Tuhan. Jangan ada yang kita sembunyikan dari Tuhan dan dari sesama kita. Hidup jujur lebih enak kan Bapak Ibu? Hidup baik-baik saja sewajarnya akan membuat kita lebih tenang ketimbang kita mencari pembenaran dari orang lain. Ketimbang kita mencari apa yang diharapkan. Memang kita diharapkan untuk hidup terus baik. Tapi ketika kita oleng sedikit, ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan, akui itu. Sehingga kepercayaan boleh terus ada di dalam hidup kita. Sehingga orang lain boleh tetap percaya kepada kita. Intinya kepercayaan. Tuhan sudah percaya kepada kita, banyak tugas tanggung jawab kepada kita, tinggal kita lakukan. Di sini juga Rasul Paulus pasti dipercaya oleh Tuhan. Hati, budi, akal, pikirannya sudah ditujukan kepada Tuhan. Dia terapkan dalam pelayanannya. Oleh sebabnya akan membawa dampak yang baik.
akan membawa sukacita, damai sejahtera. Biarkanlah kita jadi saksi Kristus yang setia, dan jangan mencari pembenaran, jangan mencari pujian dari dunia ini. Hidup yang baik, dan kita akan dipuji Allah di sorga. Ketika kita ada di titik terendah dalam hidup ini, nantinya Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Yang Tuhan sendiri juga akan memuliakan kita. Saya teringat, kalau soal begini saya mengingat bahwa setiap ada perpisahan, pasti akan ada kesan pesan. Tentunya kita tidak mau meninggalkan suatu tempat tertentu dengan kesan yang kurang baik. Kita meninggalkan tempat tertentu pekerjaan kita dengan hal-hal yang tidak enak. Kita tentunya tidak mau meninggalkan segala sesuatunya, pindah ke tempat yang baru dengan kesan yang tidak baik dari tempat kita yang lama. Tinggal bagaimana dalam diri kita. Mau atau tidak Bapak Ibu untuk terus melakukan yang baik? Mau atau tidak Bapak Ibu untuk tidak mencari pembenaran? Hiduplah dengan rendah hati. Mau belajar bersama dengan orang lain. Mau untuk ditegur, mau untuk ditopang. Jangan takut. Karena Tuhan akan berkenan atas hidup kita ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, mari berdoa. Tuhan, ketika kami dipercayakan tugas tanggung jawab daripada-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa akan banyak orang-orang yang melihat kehidupan kami, yang menyoroti bagaimana kami bekerja, bagaimana kami hidup, bagaimana kami bersikap di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, bahwa kami mau terus untuk hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Kami tidak mencari pembenaran, kami tidak mencari citra diri yang baik di hadapan orang lain. Biarkanlah orang lain bisa menilai diri kami, dan juga kami mau untuk hidup terus sesuai dengan hikmat Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, Kau terus menguatkan iman percaya kami Tuhan, biarkanlah kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu, dan kami tidak meninggalkan kasih setia-Mu ya Bapa. Berkati persekutuan umat Tuhan, dimanapun mereka berada, peribadahan yang pada saat ini juga sedang berlangsung dimanapun itu Tuhan. Biarlah menjadi hormat pujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, khususnya Jemaat Sumber Kasih Kendari ya Tuhan, Kau kiranya memberkati gerak langkah pelayanan kami. Agar apa yang kami lakukan di sini, baik presbiter, pengurus pelkat, panitia-panitia yang kami lakukan ya Tuhan, benar-benar memancarkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarkanlah apa yang kami lakukan itu boleh menghasilkan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemerintah kami, Kau kiranya memberkati mereka dengan hikmat, marifat daripada-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh memutuskan segala perkara dengan baik untuk membawa keadilan, kenyamanan dalam kehidupan kami di Indonesia ini. Berkati negara dan bangsa kami dari segala problema ya Tuhan, baik masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Engkau kiranya juga memulihkan keadaan bangsa kami.
Mereka yang saat ini merindukan pekerjaan, Kau kiranya juga memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan bakat dan minat mereka ya Bapa. Agar itu boleh mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit, mari Tuhan Kau memelawat mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Pulihkan keadaan kesehatan mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali sehat, kembali pulih, dan boleh bersama-sama dengan kami bersekutu memuji nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan ya Bapa. Kau kiranya memberkati mereka dalam segala sukacita dan keberadaan hidup mereka. Biarkanlah mereka terus menjadi saksi-Mu yang setia, dan biarkanlah mereka menjadi umat-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Terima kasih ya Allah. Kalau pada saat ini kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ya Bapa. Kau saja yang mau memulihkan ya Bapa, agar kami dapat kembali melakukan aktivitas kami di luar sana dengan baik, sesuai dengan keadaan semula ya Bapa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.